Assalamualaikum semuanya, perkenalkan nama aku Firanida Amalia dari jurusan Kesehatan Masyarakat Offering A 2019. Nah, di video kali ini aku bakal ngebahas tentang perbedaan antara eksotoksin dan endotoksin. Kalian pasti kepo kan gimana penjelasannya? Yuk nonton video ini sampai habis. Nah, sebelum aku ngebahas perbedaan antara endotoksin sama eksotoksin, aku mau ngejelasin dulu nih tentang toksin. Toksin itu apa sih? Toksin itu adalah semacam komponen racun yang dikeluarkan oleh bakteri. Nah, toksin ini dapat menyebabkan dampak negatif kepada sel inang. Mengapa toksin ini menyebabkan dampak negatif terhadap inang? Itu karena toksin ini dapat menyebabkan penyakit. Caranya yaitu dengan mengubah metabolisme inang. Jadi inang yang tadinya mempunyai metabolisme yang tinggi, karena ada toksin ini, dia akan melawan metabolisme tersebut dan akhirnya metabolisme itu akan kalah. Kalau gitu, sekarang langsung aja kita bahas perbedaan endotoksin dan eksotoksin. Dilihat dari gambar yang ada di samping ini, kalau eksotoksin itu proteinnya itu dibuat di dalam bakteri patogen. Nah, jadi paling umum ini terjadi pada bakteri gram positif, tetapi ada yang mengatakan juga bahwa kalau eksotoksin itu bisa bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Jadi setelah eksotoksin ini dibuat di dalam bakteri patogen, eksotoksin itu akan disekresikan atau dilepaskan ke media sekitarnya. Jadi ini tuh terjadi ketika proses lisis. Bisa dilihat kan teman-teman di gambar yang eksotoksin. Jadi si protein-proteinnya itu yang tadinya ada di dalam bakteri patogen, setelah lisis dia akan disekresikan atau dilepaskan ke media sekitarnya. Nah, sekarang endotoksin. Endotoksin ini berbeda halnya dengan eksotoksin. Kalau eksotoksin tadi kan dia kan terbentuk di dalam bakteri patogen. Kalau endotoksin itu dia ada di luar atau di dinding sel. Jadi, endotoksin itu adalah bagian lipid dari lipopolisakarida. Jadi, dia itu merupakan bagian dari membran luar dinding sel bakteri gram negatif. Nah, berbeda kan dengan eksotoksin tadi. Kalau eksotoksin itu ada pada bakteri gram positif atau bakteri gram negatif juga bisa. Tapi kalau endotoksin itu hanya berada di bakteri gram negatif. Bisa dilihat di gambar bahwa endotoksin itu merupakan bagian dari membran luar dinding sel bakteri gram negatif. Jadi dia berada di dinding sel bakteri gram negatif. Tetapi ketika bakteri itu mati dan dinding sel itu pecah, maka endotoksin itu akan dibebaskan. Bakteri gram negatif itu akan melepaskan endotoksin berbahaya ketika mereka itu terbunuh. Ini terjadi karena sistem kekebalan dan antibiotik itu dia menyerang bakteri sehingga dinding selnya itu pecah. Nah, ketika dinding selnya itu pecah, maka endotoksin pun dilepas. Ada perbedaan lainnya antara endotoksin sama eksotoksin, yaitu endotoksin itu stabil terhadap panas. Jadi dia itu tahan terhadap suhu atau stabil pada suhu 250 derajat Celcius dan dia tidak mengalami denaturasi. Sedangkan jika eksotoksin dia itu labil terhadap panas. Jadi dia itu bisa di suhu 60 sampai 80 derajat Celcius dan dia itu akan didenaturasi saat mendidih. Lalu apabila dalam tubuh kita itu terjadi reaksi endotoksin, tubuh itu akan menjadi lemah dan memicu terjadinya aktivitas enzimatik yang tinggi, tetapi antigenisitasnya buruk. Sedangkan selama aktivitas eksotoksin, tubuh itu kuat, imun itu kuat dan tidak merasa lemah, walaupun tidak ada aktivitas enzimatik sama sekali dan antigenisitasnya itu tinggi. Lalu ada perbedaan lain antara endotoksin dan eksotoksin. Endotoksin itu dia itu tidak dapat dinetralkan dengan antibodi, sedangkan kalau eksotoksin dia itu dapat dinetralkan dengan antibodi. Selain itu, endotoksin itu tidak ada vaksin yang
bisa berpengaruh atau bisa melawan endotoksin. Tetapi kalau eksotoksin itu tersedia vaksin yang dapat melawan. Selain itu, endotoksin itu biasanya menghasilkan demam pada inang, sedangkan kalau eksotoksin itu biasanya tidak menimbulkan demam pada inang. Selain itu, endotoksin itu mematikan dengan jumlah yang sangat besar, tetapi kalau eksotoksin dia itu bisa mematikan dalam jumlah yang sangat kecil. Sungguh perbedaan yang sangat jauh. Nah, sekarang aku mau bahas bakteri apa aja sih yang bisa mengeluarkan endotoksin dan eksotoksin. Nah, yang pertama ada bakteri yang bisa mengeluarkan endotoksin, yaitu ada bakteri Salmonella typhi, ada bakteri Escherichia coli, bakteri Vibrio cholerae, dan bakteri Shigella. Bakteri Salmonella typhi ini adalah bakteri yang bisa menyebabkan penyakit demam tipes. Bakteri Escherichia coli adalah bakteri yang bisa menyebabkan penyakit infeksi saluran kemih dan saluran pencernaan. Bakteri Vibrio cholerae adalah bakteri yang bisa menyebabkan penyakit kolera. Dan bakteri Shigella adalah bakteri yang bisa menyebabkan penyakit disentri. Nah, yang kedua, ada bakteri yang bisa mengeluarkan eksotoksin. Yang pertama adalah Bacillus cereus, yang kedua adalah Bacillus anthracis, yang ketiga ada Staphylococcus aureus, yang keempat ada Streptococcus pyogenes. Nah, bakteri Bacillus cereus ini bisa menyebabkan muntah dan diare. Bakteri Bacillus anthracis ini bisa menyebabkan penyakit antraksis. Penyakit antraksis itu dia bisa menyerang kulit, bisa menyerang pernafasan, dan juga bisa menyerang pencernaan. Nah, kalau bakteri Staphylococcus aureus ini, dia bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Yang pertama ada penyakit kulit. Yang kedua ada penyakit yang bisa menyebabkan keracunan darah. Yang ketiga, dia juga bisa menyebabkan diare atau keracunan makanan. Dan bakteri ini juga bisa menyerang persendian seperti di lutut, di bahu, di pinggul, dan di jari-jari. Lalu, kalau bakteri Streptococcus pyogenes itu dia dapat menyebabkan infeksi kerongkongan dan infeksi kulit. Nah, itu aja informasi yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih bagi kalian yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.